Shalom. Ya. Kenalkan, nama saya Pendeta Syunandar. Saya adalah gembala daripada GKRI Elsiadai Sunter, di mana kali ini boleh saya diberikan kesempatan oleh Pak Markus dan pengurus-pengurus di sini juga. Jadi puji nama Tuhan, kali ini saya membawakan khotbah, di mana khotbah ini saya sudah diberi tema Tuhan memberikan yang terbaik bagi mereka yang meminta kepadanya. Jadi inilah dalam bentuk doa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan membaca firman Tuhan yang dilandasi oleh Matius 7, ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Kita akan membaca silih berganti. Saya mendahului ayat yang pertama. Bapak Ibu boleh disusul ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikannya yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau saudara di sini, saudara yang sudah percaya kepada Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Bukan Tuhan yang mati. Saudara dan saya berharap akan sesuatu bisa dikomunikasikan. Bisa kita berdoa. Ada macam-macam doa yang dinaikkan di dalam kehidupan orang percaya. Next coba. Jadi ada ekspresi doa, macam-macam orang berdoa. Ada yang berlutut, ya. Ada yang berdoa melipat tangan. Ada yang tangannya dirapatkan begini. Ada juga orang Yahudi, kepalanya dibentur-benturkan, ya, ke tembok ratapan. Ya. Jadi macam-macam ekspresi yang doa itu bisa diutarakan kepada Tuhan. Karena Tuhan itu hidup, bukan Tuhan yang mati. Tuhan itu mendengar dan melihat apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi harapan kita. Ya. Kita bukan hanya sekedar meminta kepada Tuhan. Tuhan minta kalau ada perlunya. Kalau nggak ada perlunya, bye. Atau sibuk dengan kegiatan hari lepas hari. Tuhan, aku tidak ada waktu untuk berdoa. Bukan itu saudara-saudara. Kita berdoa itu menjalin hubungan yang akrab. Bagaimana Tuhan itu hidup. Bagaimana kita mengalami Tuhan ketika kita sakit. Ketika ada permasalahan hidup. Ketika ada keluarga yang mungkin ada yang membutuhkan doa-doa kita. Ya. Ada banyak hal yang
saudara dan saya bisa lakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Kita punya Tuhan adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang hebat, yang mampu memberikan yang terbaik kepada mereka yang memintanya. Tapi sayang, ada orang yang salah untuk memintanya. Ada orang meminta supaya, wah Tuhan jadikan saya kaya raya. Tuhan jadikan saya orang yang punya uang. Nah setelah punya uang, kata firman Tuhan, hendak dihabis-habiskan. Hendak memuaskan hawa nafsu. Itu ternyata salah doa itu. Karena di dalam firman Tuhan, saudara-saudara, kita diajar pada pagi hari ini. Kita telah coba 3 kata kunci. Yang pertama adalah mintalah. Kata firman Tuhan pada pagi hari ini, kita harus minta. Saudara sudah minta belum? Saudara dan saya harus meminta di dalam doa. Bukan secara otomatis, saudara-saudara. Aku tidak berdoa, pasti deh Tuhan kasih. Jangan. Kata firman Tuhan pada pagi hari ini, kita harus meminta. Di dalam Matius 7 ayat 7. Coba next. Ya. Doa bukan hanya sekedar meminta, tapi supaya kita dekat, ada hubungan yang baik. Doa berpatokan pada otoritas Allah, jangan paksa-paksa Tuhan. Tapi jika doa tidak dijawab, doa itu sebenarnya sedang merubah kita. Sedang merubah saudara dan saya. Supaya apa saudara-saudara? Supaya kita sabar. Apalagi supaya kita menguasai diri kita. Supaya kita tahu bahwa otoritas yang tertinggi, kuasa yang tertinggi kita akui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah. Bukan yang kita suruh-suruh, Tuhan saya mau ini, langsung dilaksanakan. Memangnya siapa kita? Kita adalah ciptaan Tuhan. Kita harus meminta dengan sopan, dengan hormat, dengan hati yang tulus. Tuhan, aku minta nih orang ini yang jahat sama saya dibalas. Jangan begitu saudara-saudara. Kita mendoakan orang-orang mungkin yang tidak mengenakan kita, menjengkelkan kita. Kita bilang, Tuhan, ampuni dia. Karena dia tidak tahu apa yang diperbuat. Kita cuplik kata-kata Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan robah hati kita menjadi hati yang sabar. Kita menguasai diri kita. Kita juga bisa bukan saja meminta, tapi kita memperdulikan kepada orang lain yang membutuhkan. Ya, Tuhan, saya berdoa, kasihan orang itu. Seandainya Tuhan, saya diberikan oleh Tuhan, saya juga menyalurkan berkat ini. Mungkin ke gereja, di persembahan, mungkin ada orang-orang yang miskin, ada orang-orang yang berkekurangan, mungkin ada orang tua yang saudara yang masih hidup. Ya, itu berkat yang kita minta dari Tuhan, bukan serta-merta itu milik pribadi. Ya, ada milik orang-orang yang miskin, ada milik juga gereja Tuhan membutuhkan. Jadi saudara-saudara harus minta. Minta itu saudara-saudara dengan iman yang teguh, kita percaya. Tuhan, aku meminta. Ya. Kalau kita meminta kepada Tuhan, kira-kira Tuhan dengar gak? Tuhan itu dengar.
dari banyak kisah-kisah Alkitab, saudara-saudara. Orang yang teraniaya, orang yang punya cita-cita, dia minta kepada Tuhan. Tuhan meloloskan, Tuhan meluluskan, bukan saja meloloskan dari bencana, tapi meluluskan. Ya. Next lagi. Ya. Mintalah di dalam Matius 7 ayat 7. Mintalah maka kamu akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah pintu akan dibukakan bagimu. Kata kunci yang pertama adalah minta. Ya. Next. Jadi siapkan hati kita. Jangan ragu. Iman kita harus teguh. Ya. Minta kepada Bapa di sorga di dalam Yesus. Kita harus berdoa, berdoa, dan berdoa. Di dalam penyembahan kita memberikan persembahan, kita melayani pekerjaan Tuhan. Ya. Itu dalam rangka kita meminta kepada Tuhan. Tuhan itu bisa dengar loh. Ya. Dari lubuk hati kita yang paling dalam. Saudara bisa berdoa di gereja, bisa melayani pekerjaan Tuhan. Sungguh luar biasa. Dan Tuhan tidak pernah berhutang kepada siapapun juga. Saudara dan saya, Tuhan berkati pasti. Tidak ada Tuhan itu berhutang kepada saudara dan saya. Kita harus meminta. Ya. Terus kita berdoa, dan berdoa. Dengan tidak jemu-jemu kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa itu, dia dengar. Bukan dia tidak dengar. Sebabnya apa saudara-saudara? Ada doa yang langsung dijawab. Next coba. Saya cuplik sedikit. Ya. Terus next lagi ada. Oh, enggak, sebelumnya. Ya. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tuhan rindu orang yang menabur, orang yang suka menyumbang, orang yang suka memberi. Dia akan menuai. Dan Tuhan itu rindu supaya kita membawa hasil tuaian kita. Kalau saudara minta ya kepada Tuhan, jangan lupa saudara. Saudara juga harus menabur dengan air mata. Dengan harap kepada Tuhan. Ya. Tuhan itu lihat air mata saudara dan saya. Betapa kalau tadi saya berbicara dengan Pak Markus, Pak Gustaf adalah seorang muda yang dipilih Tuhan untuk mengembalakan ya Pak Markus. Supaya di sini bisa banyak jiwa-jiwa itu digembalakan. Banyak jiwa-jiwa itu dituai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kemudian harapan dari pada Pak Markus, semua harus masuk surga. Jangan ada yang tertinggal. Baik itu pemain musik, baik itu penerima tamu, baik itu operator. Semua harus masuk surga. Oleh karena itu saudara-saudara, di dalam doa saudara, minta kepada Tuhan. Tuhan, aku minta Tuhan, ada saudaraku, sepupuku, ada mertuaku yang belum percaya kepada Yesus. Tuhan aku minta, aku sebutkan namanya Tuhan, supaya bertobat. Saudara, apa jadinya Tuhan kalau Tuhan menjawab itu? Siapkan hati saudara. Ya. Saya
berharap kepada Tuhan di dalam doa-doa saya. Tuhan, ada pamanku yang belum percaya Tuhan. Mereka dari agama yang mungkin kepercayaan yang lama gitu. Berdoa kepada Tuhan Allah dengan hidangan yang banyak sekali. Terus akhirnya bertobat satu persatu. Mereka mengalami Tuhan. Ya, saya berdoa, saya sebutkan namanya. Mereka bertobat satu persatu. Karena apa? Tuhan mau memberkati doa-doa saudara dan saya. Sebutkan namanya. Apapun yang kerinduan menjadi kerinduan saudara, sebutkan. Tuhan itu dengar. Tuhan itu bukan Tuhan yang tuli. Tuhan itu bukan Tuhan yang tidak mendengar. Dia mau mendengar saudara. Apa yang menjadi kebutuhan saudara. Tapi saudara harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan Allah. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Kalau kita punya masalah di dalam hidup ini, Tuhan, aku berdoa, aku punya utang banyak. Saya pernah punya pengalaman demikian. Utang saya banyak benar gitu. Pada saat itu utang saya 300 juta, saudara-saudara. Sudah berdoa, sudah minta sama Tuhan 11 tahun. Saudara, 11 tahun bukan waktu yang pendek, saudara-saudara. Kita menghitung minggu lepas minggu aja terasa lama ya, saudara-saudara ya. Apalagi ini 11 tahun. Tapi bukan waktunya Tuhan, saudara-saudara. Ketika waktunya Tuhan, Tuhan jawab. Kamu tahu enggak kenapa kamu doanya aku tidak jawab? Aku pending dulu. Tahu enggak? Karena pada saat itu maaf nih saudara-saudara, ada sedikit kesaksian dari saya. Rumah saya ketika saya jadi hamba Tuhan, saudara-saudara, saya kan latar belakangnya pengusaha. Ya, pengusaha, terus kemudian terpanggil jadi hamba Tuhan, menggantikan Pendeta Yosef Patinama. Karena Bapak Pendeta itu pulang ke Ambon, saya harus menggantikan. Saya kuliah, 4 tahun teologi selesai, saya mengembalakan di Sunter. Ekonomi saya kian hari kian terjun bebas. 300 juta, waduh luar biasa ini. Saya sudah berdoa dan berdoa. Saya bertanya-tanya, Tuhan, apakah 11 tahun ini Tuhan nggak mau jawab atau gimana gitu. Saya masih bertanya-tanya. Saudara tahu nggak jawaban Tuhan? Tunggu. Wah, kalau di dalam tunggu kita harus sabar nggak? Sabar menanti. Kita harus menguasai diri kita. Kita tidak marah. Masa kita mau marah-marah sama Tuhan? Tuhan itu hebat. Terus kemudian saya berkaca kepada diri saya sendiri. Kamu dulu siapa? Kamu tidak ada apa-apanya. Kemudian aku sulap jadi pengusaha. Kalau aku panggil kamu jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, bukan serta-merta aku tidak punya maksud di dalamnya. Dijawab saudara-saudara, rumah saya itu laku 2,2 M. Yang tadinya pasarannya itu 800. Kalau 800 kan saya bayar hutang 300, sisanya 500 saya bisa beli rumah lagi kan. Tapi Tuhan mau tahan, sabar, tunggu waktuku. Luar biasa saudara-saudara ketika itu laku, saya beli 2 rumah. Dari 2 rumah sekarang jadi 3 rumah. Ya, itu karena apa? Karena Tuhan punya maksud dan rencana yang indah di balik itu semua.
Oleh karena itu tidak serta-merta hari ini saya diberikan tema, Tuhan memberikan yang terbaik bagi mereka yang meminta kepadanya. Sudahkah saudara meminta kepada Tuhan? Itu jawabannya. Jangan-jangan saudara belum meminta. Ya. Seperti anak saya juga, saya kasih kabar. Pak, saya mau sekolah di luar negeri, mau S2. Kemana kamu mau tuju? Ya, di luar negeri mana aja lah. Di Amerika boleh, di Inggris boleh, di Australia boleh. Mendengar istri saya mendengar, mamanya ini mendengar. Kamu ngaca dong. Bapak kamu kan pendeta. Hasilnya berapa? Kamu mau keluar negeri, mimpi kamu, gitu ya. Dia nangis gitu, anak saya nangis. Dia, Pak, dia ngadu sama saya. Mama tuh ngomongannya, masa orang gak boleh keluar negeri, gitu. Akhirnya apa saudara-saudara, udah kamu sabar ya. Kamu tenang-tenang berdoa, tetap minta sama Tuhan, gitu. 2 minggu kemudian saudara-saudara, dia kasih tahu anak saya, kepada saya, Pak, ada kabar gembira. Wah, kabar apa? Ini saya diterima nih. Ini di Universitas Sydney, Australia saya diterima. Wah, dia ngurus segala sesuatu diterima. Papa orang yang pertama yang saya kasih tahu. Wah, puji nama Tuhan. Makanya saya bilang, minta sama Tuhan, berani bermimpi, gitu. Siapapun saudara dan saya, Tuhan tidak pandang saudara-saudara. Asal kita meminta. Tuhan yang sama, saudara dan saya meminta kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang sama itu. Yang tidak pernah pandang bulu. Siapa saudara? Asal saudara meminta. Akhirnya saudara-saudara, anak saya lulus dari Sydney itu S2, dikasih biaya pemerintah 900 juta. Saudara-saudara, dalam program LPDP. Nah, dia menjadi motivator sekarang gitu. Motivator itu ya orang yang cerdas yang memberikan motivasi kepada orang lain. Ya kira-kira 2 minggu yang lalu diundang di keluarga muda di GKRI Mangga Besar. Dia kasih motivasi kepada orang. Judulnya, pintar saja tidak cukup. Waduh, kok kenapa kamu kasih tema begitu? Iya, banyak orang pintar, tapi orang pintar itu banyak yang mencuri. Banyak yang melawan Tuhan, orang pintar itu. Ada banyak orang yang tidak mau bergantung harap kepada Tuhan. Ya. Terus kemudian di dalam seminar itu saya dengar, waduh, anak ini dipakai Tuhan ya, menjadi berkat untuk orang lain, mencerdaskan orang lain. Saya bilang jangan bodoh-bodohin orang lain ya, pintarkan orang lain, ajak orang lain cerdas, ajak orang lain diberkati. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita harus minta kepada Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan saudara? Apa yang menjadi pergumulan saudara? Mau sakit penyakit, mau apa saja. Kita kalau minta kepada Tuhan itu mau ngasih tidak setengah-setengah, saudara-saudara. Bukan sisa, saudara-saudara. Kalau saudara bisa ngasih orang, wah ini ada sisa nih. Tapi Tuhan itu kasih kita, saudara dan saya, dia tidak pernah sisa, tidak pernah yang basi. Selalu yang baru, yang fresh. Yang mungkin saudara terkagum-kagum, wah belum saya berdoa, Tuhan dijawab. Karena apa saudara-saudara, Tuhan itu bertanggung jawab terhadap segala ciptaan yang Tuhan sudah ciptakan di dunia ini. Tinggal saudara bergantung haraplah kepada Tuhan. Iman saudara harus semakin kuat dan gigih dalam pelayanan saudara-saudara.
Karena saudara sudah diberkati. Apa balas saudara? Saudara cuma minta-minta saja supaya Tuhan kasih. Bilang dong sama Tuhan, Tuhan, aku juga mau jadi berkat Tuhan. Di dalam pelayanan, di dalam memenangkan untuk orang lain, jadi berkat. Oleh karena itu Tuhan, saya mau meminta. Jadi pada pagi hari ini, saudara, kunci yang pertama adalah mintalah kepada Tuhan. Orang yang meminta kepada Tuhan, Tuhan akan jawab. Tepat pada waktunya. Karena ada doa saudara-saudara. Doa yang langsung dijawab, misalnya saudara lagi mengendarai nih motor atau mobil. Nggak sempat tutup mata saudara-saudara, bisa nabrak. Kita berdoa, Tuhan, tolong saya Tuhan. Saya mau pergi Tuhan, lindungi saya, jaga saya. Ibu-ibu mau masak, dalam nama Yesus, supaya makanan ini jadi berkat. Saudara sedang ngapain? Apapun yang saudara lakukan, Tuhan itu maha mengetahui kedalaman hati saudara dan saya. Saudara punya permohonan apa yang kira-kira hari ini belum saudara lakukan? Lakukanlah itu. Nanti setelah dengar khotbah ini, Tuhan, aku mau mempraktekkan apa isi firman Tuhan yang sudah diberitakan. Saya mau mendapat berkat yang daripada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, carilah. Di dalam Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah, kunci kedua, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Yang kedua adalah kita harus mencari. Saudara dan saya harus mencari. Setelah saudara minta, saudara harus mencari. Bagaimana Pak cara carinya? Saudara dikasih akal budi sama Tuhan. Dikasih kaki, dikasih tangan, dikasih kepintaran. Saudara lakukan, saudara bergerak, saudara harus mencari dengan hikmat yang daripada Tuhan. Maka pintu akan dibukakan bagimu. Dimaknai harus berupaya, bekerja dengan sebaik-baiknya. Cari firman Tuhan agar ada petunjuk di dalam hidup ini. Gunakan tangan, telinga kita supaya kita bisa melihat mendengar informasi. Hikmat dari Tuhan, apa yang kita harus kerjakan supaya saudara-saudara berkenan di hatinya Tuhan. Ya. Saya gambarkan ada burung pipit atau burung gereja. Ya. Burung gereja ini bukan di kandang yang dikasih makan oleh Tuhan. Tapi dia harus mencari dari satu pohon ke pohon lain. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Saudara dan saya lebih berhikmat daripada burung di udara. Burung di udara Tuhan pelihara. Bunga bakung juga yang indah Tuhan pelihara. Saudara dan saya melebihi burung di udara dan bunga bakung yang ditanam. Ya. Yang tidak ada orang menanam, tapi Tuhan pelihara dengan indahnya. Jadi gunakan seluruh apa yang ada untuk mencari dan mencari. Amin, saudara-saudara. Jangan diam saja, saudara-saudara. Kalau diam saja, nanti Tuhan kasih berkat di sebelah kanan, kita nggak mau menengok di sebelah kanan. Ada kiri, Tuhan kasih berkat, kita nggak mau mengambilnya. Kita harus punya tangan, hati, pikiran, mata, kita bisa melihat. Ada berkat Tuhan di sana. Ada jawaban Tuhan di sana. Ya. Oleh karena itu dengan segala apa yang kita punya, kita harus mencari, saudara-saudara.
saudara dan saya dikasih sehat sama Tuhan, dikasih kaki untuk melangkah, tangan untuk bekerja. Saudara, satu pengalaman yang boleh saya bagikan ketika saya masa pandemik yang belum selesai sampai saat ini, saya berdiam di rumah. Ya kalau ada kebaktian online, tapi bersyukur di Sunter itu sudah kira-kira ada 4 bulan yang sudah kita lakukan. Mereka tatap muka. Ya saya bilang begini sama jemaat Tuhan, ya masa pandemi kita menghormati orang-orang yang artinya supaya nggak kena satu dengan yang lain. Ya. Tapi kita juga nggak boleh sombong. Kita bisa nggak kena gitu. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan jagai saya, keluarga saya, tidak ada satupun yang kena COVID, saudara-saudara. Padahal saya pergi selalu bersama banyak orang, dengan fotografer, dengan ya orang-orang yang pergi mungkin ke Baduy dengan rame-rame gitu. Jadi saudara, saya melihat itu perlindungan Tuhan ketika saya dijagai Tuhan, dilindungi Tuhan. Ketika saya juga mau disantet, saudara-saudara. Ini di Indonesia ini atau dimanapun orang menggunakan ilmu-ilmu gaib, ilmu-ilmu hitam untuk ngerjain orang. Supaya orang ini bangkrut, supaya orang ini celaka. Itu dengan berbagai cara. Saudara, ketika saya pelayanan misi ke Baduy, ada keluarga yang mencoba saya, tim ini, supaya digagalkan misi ini. Dengan cara ketika saya berdoa, ketika disuguhkan minuman, makanan itu, kami berdoa. Rupanya orang Baduy ini bertanya-tanya, orang ini ngapain? Orang ini mau menginjil ya, mau memenangkan orang jadi Kristen ya, pengikut Yesus ya. Kita gagalkan saja. Apa yang terjadi saudara-saudara ketika kami berdoa? Orang itu terangkat loh saudara-saudara. Bersila terangkat loh. Kira-kira terangkatnya ada 20 cm terangkat. Dia masukin goloknya lagi. Turun. Dia hormat saudara-saudara. Karena apa? Kami tim berdoa sebelumnya. 1 bulan sebelum keberangkatan ini kita berdoa. Kita berpuasa. Ketika di sana, saudara-saudara, saya ketemu dengan kepala suku adat nomor 1 di sana. Ketika saya bertemu dengan Baduy dalam, kepala adat itu disebut raja itu, dia menghampiri saya bersama tim. Saya bersama Pak Olof, Pak Amor, Nababan, bertiga saya pergi. Dia tanya kepala suku, Pak, ngapain Bapak kesini? Cari apa gitu? Enggak, kami di sini persaudaraan. Kami mau membantu adat daripada Baduy dalam. Oh, kalau begitu kami minta doakan Pak. Doakan supaya apa gitu? Supaya panjang umur dan sehat. Biasanya orang yang pergi ke Baduy itu minta kesaktian, kebal dibacok lah, untuk jabatan supaya lebih lama lagi, gitu. Nah, tapi heran ini kepala suku yang tertinggi ini hormat kepada kita, karena apa? Ini kalau kita sering berdoa saudara-saudara, ini yang tadi mencoba yang sebelumnya raja ini, yang terangkat. Bapak ngelihat apa?
ada di belakang roh putih gitu. Roh putih yang melindungi Bapa. Saudara dan saya ketika saudara minta, saudara mencari, saudara-saudara mencari Tuhan, Tuhan hadir bersama saudara. Bukan saudara sendiri, saudara-saudara. Saudara sedang dikawal. Ya. Jadi mesti ingat saudara-saudara, doa itu sangatlah penting. Saya berdiri di sini oleh karena banyak yang berdoa untuk saya, saudara-saudara. Ya. Istri saya, anak saya, jemaat berdoa untuk saya. Tanpa saya didoakan, saudara-saudara. Mungkin Pak Gustaf juga berdoa untuk saya bisa hadir di sini, Pak Markus juga, supaya saya bisa hadir di sini. Oleh karena apa? Doa-doanya. Apalah artinya seorang saya, si Yunandar, bisa berbicara di sini atas nama Tuhan, kalau tidak diiringi oleh doa-doa itu, dengan minta dan mencari. Ya. Penting sekali itu doa. Doa itu tiang penopang kehidupan orang-orang Kristen. Amin, saudara-saudara. Ya, ini perlu dan mendasari kita semua. Gereja ini bertumbuh karena doa. Ya. Kata firman Tuhan begini, 1 orang atau 2 orang bersepakat, Tuhan jawab enggak? Tuh jawab. Ini sudah lebih berapa ini? 100. Ya, kalau udah 102 aja Tuhan jawab, saudara-saudara. Apalagi lebih daripada 2, saudara-saudara, bersepakat sehati. Tadi saya berbicara dengan Pak Markus, kita harus bersehati melayani pekerjaan Tuhan. Kalau tidak sehati, udah mendingan duduk saja. Nggak usah melayani pekerjaan Tuhan. Wah, tekad yang luar biasa. Kita harus bersehati, saudara-saudara, melayani pekerjaan Tuhan. Ya, melayani Tuhan di dalam rumah tangga kita. Kita harus bersehati. Coba kalau saudara di dalam rumah tangga ribut terus, kira-kira ada berkat Tuhan enggak di dalamnya? Enggak, rezeki juga menghindar, saudara-saudara. Jadi rezeki itu mau datang atau berkat itu mau datang, wah karena ribut terus ya udah dah, nggak usah diberkati lah, ke tempat lain sajalah, gitu. Jadi saudara-saudara harus bersepakat, bersehati, pikiran kita menyatu dengan Tuhan. Ya. Kita cari sama Tuhan, gitu. Tuhan, aku mau melangkah Tuhan ke sini. Tuhan bilang gimana lewat firman Tuhan. Berkat dan kemurahan mengikuti engkau seumur hidupmu. Bayangin saudara-saudara, seumur hidup saudara-saudara, setiap saudara melangkah, berkat Tuhan ada di sana. Saudara, saya pernah begini, bekerja di satu perusahaan. Perusahaan itu kira-kira saya sudah 7 tahun sebagai salah satu manajer. 7 tahun saya bekerja, saya melatih sales promotion girl. SPG ini saya melatih. Saya melatih dengan gigih. Penjualan laku keras. Ketika saya berhenti, direktur bilang, wah ini Pak Sunandar nggak ada sih. Jadi merosot ini penjualan. Bahkan merugi perusahaan ini. Yang akhirnya bangkrut, saudara-saudara, perusahaan yang begitu besar. Internasional bangkrut dijual. Karena apa? Berkat dan kemurahan mengikuti saya, bukan mengikuti perusahaan itu loh saudara-saudara. Saudara dan saya juga berkat dan kemurahan Tuhan mengikuti seumur hidupmu, kata firman Tuhan. Amin gak saudara-saudara? Beri tepuk kemuliaan, tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Ini yang perlu yang saudara sadari. Berkat dan kemurahan senantiasa mengikuti seumur hidupmu. Oh iya Tuhan, saya diberkati ya. Oleh karena itu Tuhan, saya mintalah sama Tuhan lah. Hari ini saya mau minta, kalau belum saya minta.
Kalau hari ini saya belum mencari, saya mau mencari Tuhan, saya mau melangkah menggunakan pikiran saya. Hikmat yang Tuhan berikan, supaya saya bisa mengunjungi orang-orang yang Tuhan tunjuk, supaya saya bisa jadi berkat, atau saya diberkati. Saudara dan saya bukan serta-merta hidup asal hidup saja. Kita perlu komunikasi dengan Tuhan Allah. Minta, kita mencari. Ya. Kalau kita mencari, kan kita dibuat sehat. Ya. Kita bukan hanya menunggu Tuhan minta langsung dikasih berkat gitu. Ada koster yang ada di gereja yang ngikutin saya kira-kira ada 19 tahun. Dulu saya sama-sama berteman. Akhirnya dia jadi pegawai. Kemudian dia ikut di dalam pelayanan, dia jadi koster. Saya bilang gini, namanya Pak Akian. Pak Akian, kamu mau nggak saya kasih uang? Kamu duduk diam ya, jangan ngapa-ngapain. Nanti berkat nih, makanan nih, saya kasih untuk kamu. Uang saya kasih untuk kamu. Kamu duduk diam saja, tidak ngapa-ngapain. Oh, nggak mau Pak, saya mau jalan, saya mau pergi, saya mau melangkah, saya mau menggunakan tangan saya, otak saya. Berarti saudara-saudara, di dalam kehidupan ini kita harus beraktivitas. Amin saudara-saudara. Ini langkah-langkah ini sangatlah penting di dalam kehidupan kita. Saudara dan saya tidak kehabisan akal. Karena apa? Akal pikiran Tuhan kasih, tenaga Tuhan kasih, kaki tangan Tuhan kasih. Saya kagum sama Pak Markus nih. Tinggal di Depok, pelayanan di sini. Jemaat Tuhan juga ada yang tidak di daerah sini, di berbagai tempat datang. Karena apa saudara-saudara? Saudara minta, saudara cari Tuhan, maka akan mendapatkan. Jadi tidak sia-sia saudara-saudara datang ke sini saudara-saudara. Amin gak saudara-saudara? Ini berkat Tuhan dinyatakan hari ini pada saudara dan saya. Saya dulu pelayanannya di pemulung-pemulung saudara, rel kereta api itu, di Senen, proyek Senen. Gelandangan-gelandangan, preman-preman gitu. Terus kemudian akhirnya saya ditarik oleh pendeta Yosef Patinama, udah kamu menggantikan saya ini pelayanan di sini, jadi gembala. Kalau pendeta Yosef itu pelayanan 15 tahun, saya sudah 19 tahun. Jadi saya bilang Tuhan tidak salah memilih saya untuk menjadi pelayan Tuhan. Saya tidak pernah membandingkan diri saya, Tuhan saya dulu pengusaha, saya banyak uang apa segala. Enggak. Bukan itu yang saya ukur saudara-saudara. Damai sejahtera yang Tuhan berikan jauh melebihi harta benda yang Tuhan berikan saudara-saudara. Ya, ngapain saudara-saudara punya uang banyak, akhirnya uang itu tidak bisa dikelola dengan baik. Saudara jadi kaya oleh karena pegawai saudara gencet. Sehingga keuntungannya jadi besar. Merugikan orang lain sehingga menghalalkan segala cara untuk jadi kaya. Saya tidak pernah menyesal untuk mengikut Tuhan. Di dalam jatuh bangun, itu sudah biasa. Jadi kalau saudara, doa saudara dijawab terus saudara-saudara. Jawab terus. Sehingga saudara lupa. Saudara itu siapa? Saudara harus mengabdi kepada Tuhan sebenarnya gitu loh. Kalau keperluan saudara, Tuhan sudah tahu.
Apa sih yang kamu perlukan? Aku sudah sediakan. Nggak mungkin aku tidak sediakan. Tuhan itu selalu mencukupkan saudara dan saya. Amin saudara-saudara. Tapi kalau untuk gaya Tuhan nggak bisa. Untuk gaya saudara nih, untuk beli yang mewah-mewah, Tuhan sediakan ini. Tuhan bukan Tuhan yang mendidik kita demikian. Ya. Yang ketiga, saudara-saudara, ya, ketuklah, ya, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Pintu, saudara-saudara. Kalau kita mengetuk pintu, saudara berada di dalam ruangan atau di luar ruangan? Luar ruangan. Berarti Tuhan diketuk pintu hatinya. Kalau ketuk pintu, kira-kira cuma ketok begitu sekali atau berkali-kali? Rasanya berkali-kali. Biarkan hati Tuhan itu terbuka untuk saudara dan saya. Ketika Tuhan terbuka pintu hatinya, Dia mau masuk ke hati saudara. Siapkan pintu hati kita supaya Tuhan masuk dan menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Itu yang jauh lebih penting. Kita bersama dengan Tuhan. Ketika kita mengetuk hati pintu Tuhan, Tuhan bukakan hatinya, Dia mau masuk ke hati kita. Kita harus siap hati kita. Tuhan, aku siap. Apapun yang Tuhan jawab lewat doa-doa yang saya naikkan, saya siap. Kalau kita ada di dalam hatinya Tuhan, Tuhan ada di dalam hati kita. Kehendak Tuhan itu terjadi, saudara-saudara. Tuhan kata firman Tuhan di Matius 7 ini, Dia akan memberikan yang terbaik bagimu. Bukan yang asal-asalan. Bukan yang sembarangan. Bukan yang sisa atau bekas. Bekas orang lain, bekas apapun. Tidak. Yang terbaru Tuhan berikan. Ya. Kalau saudara diberikan oleh Tuhan nafas kehidupan selalu baru tiap hari. Ya. Berkat Tuhan selalu baru tiap hari. Bukan bekas loh. Selalu baru tiap hari Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Betapa hati saudara bersyukur. Kita diberikan karunia Tuhan, kesabaran, kemurahan. Supaya apa saudara-saudara? Kita memperhatikan orang-orang yang kurang beruntung, saudara-saudara. Next, coba. Next. Ya. Kita harus berbagi, saudara-saudara. Saudara diberkati, saudara-saudara. Salurkan berkat saudara. Bisa lewat persembahan. Saya nggak ada muatan itu loh. Pak, tolong ya. Supaya ini bicara persembahan. Enggak, saudara-saudara. Ini berbicara murni firman Tuhan. Jadi ketika saudara mengetuk pintu hati Tuhan, saudara bisa memberikan persembahan. Persembahannya bisa umum, janji imat, persepuluhan saudara, salurkan. Itu sedang mengetuk hati pintu Tuhan. Saudara bermurah kepada orang lain, itu sedang mengetuk pintu hatinya Tuhan. Saudara, saya punya pengalaman gini. Saya sudah 3 bulan saudara-saudara melatih lansia. Lansia ini saya latih karena katanya lansia ini anak-anak sudah besar, sudah tidak peduli lagi dengan ibu atau bapak. Sehingga bapak ini merasa nganggur, makan tidur saja gitu. Akhirnya dibuatlah kegiatan. Saya diminta di Mangga Besar untuk melatih lansia. Sebelumnya saya diminta pemuda remaja. Nah, pemuda remaja ini saya melatih lukis. Ya, ada 18 orang sekarang.
Terus kemudian lansia itu ada 30 orang. Terus kemudian saya bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan mau pakai saya melayani banyak orang, kasih saya kekuatan gitu. Ketika saya melayani pekerjaan Tuhan, saudara-saudara, berkat itu mengalir, saudara-saudara. Mengalirnya gini, saudara-saudara. Ada keponakan saya bilang sama mamanya, "Ma, tolong dong." Dia panggil Om Ganjo tuh ini ngajarin saya dong, masa orang lain dibuat pintar, saya nggak dibuat pintar. Tolong dong, saya dibuat pintar juga. Ya akhirnya saya kursusin anak itu seminggu 2 kali. Saya kasih motivasi kepada banyak orang. Ketika kita mau memberi kepada banyak orang, itu kita mengetuk pintu Tuhan, hatinya Tuhan. Tuhan itu memberkati. Amin gak saudara-saudara? Diberkatinya apa saudara-saudara? Wah, istri sampai heran. Kok ketika kamu melayani banyak orang kok, berkat Tuhan kok tidak henti-hentinya mengalir. Bagaimana kamu rasakan? Iya, itu pesanan-pesanan itu, lukisan-lukisan. Saya ini saudara-saudara, waktu masa pandemik 3 tahun, itu lukisan saya semakin hari semakin banyak saudara-saudara. Saya hanya bisa melukis, mengajar. Tapi melukis itu yang lebih banyak. Lukisan rohani, saudara-saudara. Saya bilang sama banyak orang-orang, ayo cari dana lewat lukisan saya. Saya bersedia dibayar modalnya saja. Karena nilai daripada lukisan itu tidak berhingga. Kenapa tidak berhingga? Ukuran 66 kali 40 aja bisa 6 triliun. Bukannya rupiah 6 triliun rupiah. Dolarnya berapa itu? Itu dibeli oleh Pangeran Arab Saudi. Itu gambar Tuhan Yesus. Enggak terlalu besar. 66 kali 40. 6 triliun, harga yang spektakuler. Saya bilang, Tuhan, pokoknya lukisan saya jadi berkat sajalah buat orang banyak gitu. Akhirnya dari PGI itu mengontak saya untuk pameran, Pak. Nanti cari dana untuk artis-artis Indonesia yang sakit-sakitan, yang sudah tidak berjaya lagi seperti dulu. Ya monggo silakan gunakan apa yang bisa ada pada saya. Gitu. Karena saya ini saudara-saudara mau menjadi berkat bagi banyak orang. Ya kita semua saudara-saudara. Jadi pada pagi hari ini kita sungguh mau diberkati Tuhan. Lewat kita meminta. Ya, lewat kita mencari. Lewat kita mengetuk hatinya, pintu hatinya Tuhan. Tuhan itu mau menjawab saudara dan saya. Apapun pergumulan saudara. Ya. Next coba. Ya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa memberikan bukan yang jelek, busuk, sisa atau bekas. Kalau Allah Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus mau memberikan kepada saudara, tidak ada yang dapat mencegahnya atau membatasi. Karena kuasa Tuhan itu luar biasa saudara-saudara. Tapi kalau Tuhan Allah mau menutup pintu berkat, juga tidak ada yang dapat membatasinya. Semoga kebenaran firman Tuhan ini memberikan berkat buat kita semua, pencerahan kita dibukakan. Sebagai penutup, saya bilang ada satu cerita di mana ini bekas bos saya bermain-main dengan wanita lain yang bukan istrinya dan menjadi istri akhirnya.
Istri simpanan ini bercerita bahwa dia menjadi simpanan juga dari konglomerat, salah satu konglomerat ini yang ada di Indonesia ini. Konglomerat ini kaya tiba-tiba. Terus kemudian rupanya terciumlah bahwa konglomerat ini ada perjanjian dengan iblis. Dia minta kaya. Dia minta kaya, dikasih kaya. Dengan waktu yang sangat spektakuler, tiba-tiba kayanya luar biasa. Dia punya anak 2, konglomerat ini. Punya istri 1, konglomerat. Punya istri 1, anak 2, istri simpanan 1. Dengan harapan bahwa dengan kekayaan ini, dia bisa lakukan segala sesuatu. Ternyata tidak. Iblis ini sebagai bapak pembohong, bapak penipu, ditipulah manusia. Kamu mau kaya? Oke, ada syaratnya ini. Saya minta tumbal anak kamu. Konglomerat ini dia pikir ada 2 anaknya, yang satu perempuan, yang satu laki. Yang perempuan ini nggak terlalu pintar. Ini dipersembahkan ini aja nih anak saya nih. Iblis ini lewat dukun, nggak mau, bukan anak ini. Kalau gitu dia cari lagi akal konglomerat ini. Istri simpanannya mungkin bisa dapat anak, ternyata tidak dapat anak. Mau ditumbalin, nggak dapat anak. Anak yang laki-laki itu pulang dari Amerika, mau menjumpai bapaknya. Sebelumnya bapaknya ini dibilang ini, jangan bertemu anak itu di Jakarta. Kalau mau bertemu itu di Singapura. Tapi perjanjian ini lupa barangkali. Akhirnya anak ini langsung ke Jakarta, minta dijemput oleh bapaknya. Terus kemudian dibawalah pulang ke Bogor. Dia pakai mobil bapaknya yang terbaru, Mercedes. Terguling-guling, matilah anak ini. Sebagai itu, tumbal. Bapaknya baru sadar bahwa iblis ini tidak bisa dipermainkan atau dibohongi. Malah dia membohongi manusia-manusia. Manusia ini mau apa sih? Ayo aku ikutin. Kan udah berdoa sama Tuhan kan nggak dijawab kan? Ini sama aku. Instan langsung. Tapi ada imbalannya, ada tumbalnya. Allah Bapa kita di sorga tidak pernah meminta imbalan apa-apa kepada kita. Kalau dia memberkati saudara dan saya, dia hanya minta hubungan kita yang harmonis pada Allah Bapa di surga. Lewat siapa pengenalannya? Lewat Tuhan Tuhan Yesus. Yang itu yang Allah Bapa mau. Dia tidak mau harta saudara. Dia tidak mau kepintaran saudara. Dia mau hati saudara yang melekat kepada Tuhan Allah. Semoga kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, kita meminta, kita mencari, kita mengetuk, menjadi berkat buat saudara dan saya. Tuhan mau memberikan yang terbaik buat kepada kita yang meminta kepada Tuhan. Amin.